Salah satu prinsip penting dalam pemikiran filsafat adalah tekanannya pada rasionalitas. Apa yang dimaksud dengan rasionalitas? Yaitu pemikiran dan refleksi yang dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Sesuatu dikatakan rasional ketika orang lain mudah menangkap pesan yang mau disampaikan oleh sebuah wacana pemikiran. Itu berarti apa yang tidak bisa dipahami dengan mudah tentu tidak bisa dikatakan rasional. Apalagi ketika wacana berpikir itu penuh dengan aroma, arogansi berpikir, emosional sang pembicara, dan hal-hal yang secara nalar dan akal sehat hanya dibangun dari satu perspektif kebenaran tertentu yang hendak dipaksakan dan hendak dijadikan sebagai sudut pandang yang dipaksakan diterima oleh orang lain. Namun, teman-teman, pemikiran rasional yang sering disematkan pada tradisi berpikir filsafat modern ternyata punya sisi gelap yang sering kali itu tidak pernah dipertimbangkan ketika orang hendak berpikir dan bertindak filsafati. Apa yang saya maksud dengan ruang gelap dalam dunia filsafat, khususnya dalam dunia filsafat modern? Ada satu istilah penting yang tidak banyak orang tahu, bahwa tradisi pemikiran filsafat modern itu ternyata juga harus disebut sebagai filsafat atau pemikiran filosofis yang tidak rasional. Itu diwakili dengan istilah Malingenie. Sekali lagi, Malingenie. Apa yang dimaksud dengan Malingenie? Malingenie adalah upaya untuk mencuri apa yang rasional dalam diri manusia, sehingga manusia kemudian lebih cenderung mengedepankan sisi yang tidak rasional. Ia mengutarakan gagasan yang penuh dengan emosi. Bahkan gagasan-gagasan yang ingin disampaikannya bermaksud untuk memaksakan pikiran tertentu agar diikuti oleh orang lain. Cara berpikir yang tidak rasional inilah yang disebut dengan Malingenie. Malingenie adalah upaya untuk si jahat mencuri kebenaran yang ada pada seseorang. Teman-teman, saya ingin mengajukan tesis bahwa kita harus berhati-hati ketika kita memasuki cara berpikir filosofis, membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di tanah air kita. Seringkali sisi mereka yang ingin mencuri rasionalisme masyarakat dengan menebar teror, ketakutan, dan pandangan-pandangan yang hanya mewakili satu perspektif tertentu dan kebenaran tertentu, tapi disampaikan dengan cara-cara yang penuh dengan nada emosi untuk menaklukkan orang lain, sehingga orang lain itu menjadi orang yang kita tawan, menjadi tawanan kita dalam pemikiran. Maka hati-hatilah, kita bisa disebut sebagai Malingenie, yaitu si jahat yang mencuri apa yang rasional dalam hidup manusia. Izinkan saya memakai perspektif Malingenie, sisi gelap dari rasionalisme pemikiran filsafat, untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di tanah air kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat.
sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk kita dapat mengerti tentang sudut pandang berpikir kita, sambil kita merayakan berbagai macam perspektif, tetapi sekaligus cara pandang yang ditawarkan dalam channel ini tidak dimaksudkan untuk menggiring opini dan menerima pandangan ini sebagai perspektif yang benar. Teman-teman, sisi gelap tradisi pemikiran filsafat modern ternyata membuat kita harus berhati-hati bahwa dinamika proses berpikir dan bertindak rasional dalam masyarakat yang rasional ternyata juga penuh dengan tantangan-tantangan yang datang dari para pencuri dari rasionalisme masyarakat kita. Dalam hal ini, rasionalisme masyarakat bisa kita terjemahkan sebagai suasana demokrasi yang terbangun di sebuah komunitas. Komunitas yang menghidupi demokrasi hendak memastikan bahwa hidup komunitas itu dibangun dari upaya kita menemukan kebenaran sebagai kebenaran yang rasional, sekaligus kebenaran itu relasional. Apa yang dimaksud dengan kebenaran relasional? Kata kunci untuk memahami kebenaran relasional adalah dialog, keterbukaan setiap unsur keragaman untuk membangun titik temu, chemistry, dan titik temu itu memperlihatkan ada diskusi dan dialog yang deliberatif dengan kata kuncinya saling menghargai satu terhadap orang lain. Tidak ada satu wacana yang harus dipaksakan dan dimutlakkan berlaku bagi orang lain. Jika itu ada, maka wacana itu harus dikatakan sebagai wacana yang menindas, wacana yang tidak adil. Nah, dalam rangka membaca fenomena demokrasi di tanah air, ternyata kita menemukan ada sosok-sosok orang, tokoh-tokoh publik yang harus kita katakan sebagai wakil dari malinjeni, yaitu kekuatan-kekuatan jahat dalam tanda kutip untuk mencuri rasionalisme masyarakat, demokrasi yang sehat yang ada dalam masyarakat, dengan menawarkan gagasan-gagasan yang seolah-olah rasional. Tetapi kita harus curiga bahwa wacana-wacana yang disebarkan itu ternyata berangkat dari satu perspektif tertentu. Bahkan kita harus katakan perspektif itu seringkali datang dari perspektif yang satu arah, yang ingin dipaksakan kepada pihak lain tanpa ada tawaran-tawaran alternatif berpikir yang sehat, yang mencerahkan dan mencerdaskan. Seringkali wacana yang dibangun dan ditawarkan itu muncul dari semangat yang saya ingin katakan tidak analitis, tidak rasional, dan hanya dibangun dari semacam kekuatan argumentasi marah-marah, sehingga kita kehilangan akal sehat untuk memahami fenomena sosial politik kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Orang-orang seperti Amin Rais, orang-orang seperti Mahfud MD hari-hari ini kita bisa katakan sebagai wakil dari malinjeni, yaitu kelompok orang yang justru ingin menebar teror dalam masyarakat. Mereka adalah wakil orang-orang yang melihat fenomena sosial politik hari ini dari satu sudut pandang tertentu yang seolah-olah menakutkan dan ingin dikomentari dengan berbagai artikulasi wacana yang seolah-olah benar, dan kita semua kehilangan optimisme yang sehat tentang demokrasi Indonesia yang seharusnya berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, saya ingin mengatakan tokoh-tokoh publik seperti Mahfud MD
dan Amin Rais adalah tokoh-tokoh yang berpikir dan menawarkan wacana pemikiran filsafat. Tetapi, maaf, pemikiran filsafat saudara adalah pemikiran filsafat yang tidak membangun optimisme. Saudara lebih terlihat sebagai malinjeni, yaitu para pencuri rasionalisme masyarakat. Dan karena posisi saudara adalah para pencuri, maka dalam tradisi pemikiran filsafat itu disebut sebagai malinjeni. Malinjeni adalah roh jahat yang ingin membuat masyarakat kita kehilangan harapan, kehilangan perspektif apresiatif dan positif tentang hidup yang harus dijalani seharusnya dengan nilai-nilai luhur yang baik, yang justru seharusnya juga dibangkitkan oleh para begawan-begawan dan orang-orang yang sudah mengalami pencerahan. Saya dengan nada apresiatif, dulu saya menemukan kekuatan pencerahan itu dari orang yang bernama Mahfud MD, termasuk Amin Rais. Dua orang ini bisa kita katakan sebagai orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, seharusnya. Sekaligus orang-orang yang sudah mendapatkan puncak sebagai tokoh publik dengan segudang prestasi, pengalaman yang mumpuni, yang seharusnya hari ini kita melihat mereka sebagai tokoh-tokoh publik yang menjadi guru bangsa. Tetapi, maaf, kita harus mengatakan, kedua tokoh ini sekarang lebih tepat disebut sebagai malinjeni, yaitu roh jahat yang ingin mencuri rasionalisme masyarakat dengan pemikiran-pemikiran yang sering kali datang dari semangat-semangat yang sangat emosional dan menuduh sana-sini dengan pandangan-pandangan yang gelap, yang negatif, seolah-olah semua kita, termasuk rezim yang berkuasa mungkin, itu sebagai aktor-aktor yang bermasalah atau sebagai penyebab masalah dari situasi kita yang hari ini harus kita akui tidak baik-baik saja. Teman-teman, hati-hati dengan cara berpikir yang saya katakan tadi malinjeni. Karena berpikir malinjeni itu adalah berpikir yang menebar teror. Dan catatan ini menarik untuk kita jadikan bahan refleksi bahwa di tengah-tengah hidup dinamika berdemokrasi di tanah air kita, ternyata kita selalu akan berhadapan dengan banyaknya kekuatan yang terrepresentasi dalam orang-orang yang ingin menebar teror ketakutan dengan wacana-wacana mereka yang tidak edukatif, yang tidak mencerahkan, tetapi justru membuat kita menjadi orang yang mundur ke belakang karena kita membangun sikap yang penuh dengan permusuhan satu dengan yang lain. Teman-teman, mari kita mengkritisi apa yang disebut dengan rasionalisme masyarakat. Kita harus cukup rasional melihat bahwa kalau benar rasionalisme itu sebagai prinsip penting dalam menata hidup bersama orang lain, bahkan menata hidup berbangsa dan bernegara, maka salah satu tantangan kita adalah mari kita mengkritisi diri kita sendiri juga, yang sering kali tanpa sadar kita mencuri rasionalisme masyarakat kita dengan menjadi malinjeni, artinya daya yang jahat, artinya kekuatan jahat yang membuat kita selalu menjadi orang yang serba curiga, mencurigai orang lain sebagai punya segudang kepentingan, tanpa sadar sebetulnya kita adalah orang yang punya kepentingan yang tidak baik terhadap hidup bersama orang lain, yang seharusnya kita tebar dengan berbagai macam optimisme hidup di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup bernegara, berbangsa, bermasyarakat kita yang tidak mudah saat ini. Teman-teman, sisi gelap rasionalisme pemikiran filsafat yang disebut dengan malinjeni itu bisa muncul
dalam berbagai macam cara berpikir. Karena itu, waspadalah terus agar kita bisa keluar dari jebakan sikap-sikap yang justru tidak rasional, anti-rasionalisme, karena kita menjadi kekuatan jahat yang ingin mencuri sesuatu yang menjadi milik masyarakat kita, yaitu hidup baik bersama dengan orang lain, hidup penuh rasa percaya satu terhadap yang lain. Dan hanya dengan modal itu kita bisa memasuki Indonesia yang lebih baik ke depan. Maaf, Prof. Mahfud MD, Prof. Amin Rais, dalam hal ini saya harus mengatakan Anda termasuk Malin Jenny, yaitu pencuri-pencuri rasionalisme masyarakat yang hidup di tengah-tengah perbedaan sebagai sesuatu yang membanggakan kita semua. Dan kita ingin mengisi demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang lebih sehat, lebih mantap ke depan, oleh karena optimisme yang kita sebar dalam hidup bersama orang lain.